Sekali lagi. Ini ada space dulu dari dia. Nah, yang kakak kelasnya Kang M itu Pak Tadi dari Jakarta. Di stop kan? Saya mata itu. Mana ini? Kalau jangan iya sekarang maju coba kita matikan nih ayo matikan abaikan tangan. Capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara sharing session dan penyerahan simbolis charity PT Perusahaan Gas Negara pada Pemerintah Kota Bandung. Dan pada kesempatan hari ini juga, alhamdulillah bertempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2015. Pada hari ini, tepat 2 tahun kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil beserta Bapak Oli Andala. Alhamdulillah, di kepemimpinan beliau, Bandung semakin juara. Dan juga semoga semua harapan dan cita-cita beliau dapat terwujud menjadi Bandung lebih juara. Amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang kami hormati,
untuk mengawali acara, mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota Bandung untuk dapat memotong tumpeng terlebih dahulu, Pak. Mohon izin. Mohon maaf. MC-nya juga ini. Mohon berkenan untuk dapat memotong kue dan meniup. Tapi jangan lupa untuk make us dulu, Pak. Make us untuk Kota Bandung tentunya. Silakan. Dan mau ke sini? Ya lagi di. kita berdiri semua yuk, Pak, Ibu. Kita sama-sama berdoa. Dan mungkin ada dua patah kata dari Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, yang telah membangun Bandung juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Untuk seluruh staf pemerintah Kota Bandung yang saya cintai, kebetulan hari ini ada tamu kehormatan dari PGN beserta seluruh manajer-manajer terbaik se-Indonesia. Kesempatan yang istimewa ini, hari ini 16 September, 2 tahun lalu saya dilantik ya, dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami sebagai pemimpin yang baru bisa membawa kebaikan dan perubahan. Saya selalu diingatkan ibu saya, hidup itu hanya kesementaraan. Dalam kesementaraan, kita harus memberikan energi terbaik. Itu prinsip saya. Jadi dimanapun kita lagi ditempatkan, jadi manajer, jadi direktur, jadi wali kota, karena tahu hanya sementara, kita memberikan energi hidup kita yang terbaik. Mudah-mudahan 2 tahun ini banyak kemajuan yang dirasakan warga Bandung khususnya, dan inspirasi-inspirasi buat yang lain juga. Dan kami paham, sebagai manusia gudangnya salah, masih banyak kekurangan, tapi insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, kita bisa mencapai cita-cita kita. Saya kira itu, karena lilinnya sudah mau padam. Ya. Saya tiup dulu ya, mungkin dihitung aja dari 5 aja. Ya. 5. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bandung semakin juara, dan di kepemimpinan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, dan juga Bapak Oded M. Daniel, Bandung semakin juara, Bandung semakin merenah, tumaninah, dan juga ya baik, kue akan dipotong. Dan mohon berkenan Bapak Wali Kota Bandung, mangga diserahkan kepada siapa? Bisa motong hancur. Harus dibantu, Pak. Alhamdulillah, 2 tahun kepemimpinan. Nggak ada sendok, nggak ada ya? Pas sekda 2 ada. tahun kepemimpinan Kalau Bapak nggak ada Wali ke Kota Ibu Bandung. Kamali aja, ini kepala Bapeda saya. Kepala Bapak. Ya, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Wali Kota Bandung. Bapak Ridwan Kamil telah membawa Kota Bandung menjadi semakin juara dan semakin hebat di mata nasional dan juga internasional. Kami persilakan kepada Ibu Bapak untuk dapat kembali duduk. Rencana begini Pak, PGN ini ke depan ingin menjadi perusahaan kelas dunia. Kami mempersiapkan kader-kader kami dari mulai level terbawah sampai level teratas. Dulu kami menjadi seorang kepala divisi, menjadi seorang general manager, menjadi direktur, Pak. Tidak pernah dipersiapkan oleh perusahaan. Persiapan ini tentunya bukan hanya dari sifatnya kompetensi, tetapi juga masalah manajerial, wawasan kebangsaan, integritas yang harus tinggi, Pak. Makanya untuk program Management Development Program yang kami lakukan saat ini, itu kolaborasi dari seluruh disiplin ilmu. Tentunya kompetensi yang tinggi juga tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai oleh integritas yang tinggi, mencintai tanah air kita yang lebih tinggi, Pak. Untuk itu, pada hari ini, teman-teman dari PGN ini akan mengikuti program wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Kopassus.
Kemudian besok Pak, kami akan lakukan juga pengenalan atau pemahaman tentang anti korupsi yang akan dilakukan oleh KPK besok di situ Lembang. MBA itu programnya dari IPMI 36 SKS Pak. Kemudian untuk program MDP yang dilakukan setahun ini mendapatkan 12 SKS. Sehingga untuk yang nanti para star talent akan kami biayai menjadi MBA. Mudah-mudahan dalam 3-4 tahun mendatang teman-teman ini tentunya akan menjadi harapan kita bersama untuk memimpin khususnya PGN, tetapi kami di Forum Human Capital Indonesia, di mana itu adalah kumpulan Direktur SDM dan Umum seluruh BUMN, sudah menyepakati bahwa di masing-masing BUMN akan diadakan talent management Pak. Nantinya akan ada cross Pak antara BUMN untuk para talentnya. Jadi bukan hanya talent PGN untuk PGN, mungkin saja nanti talent PGN untuk Pertamina, dari PGN ke Antam dan sebagainya Pak. Nah itu menjadi, kita berbicaranya adalah nasional, bukan berbicaranya per korporasi. Nah ini tentunya teman-teman para talent yang ada di PGN ini membutuhkan motivasi tentunya dari Bapak sebagai wali kota yang saat ini dinilai sangat baik di mata masyarakat, sehingga dibutuhkan motivasi bagaimana memimpin suatu komunitas Pak. Bagaimana kondisi yang tadinya barangkali di Bandung ini tidak terstruktur dengan baik, saat ini dalam waktu kepemimpinan Bapak selama 2 tahun ini sudah kelihatan sekali perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintah Kota Bandung ini. Kami membutuhkan sumber daya manusianya yang memang mumpuni, yang memang siap untuk menangani seluruh rencana perusahaan ke depan. Itu Pak. Jadi sekali lagi kami mohonkan kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ini adik kelas saya sebetulnya 10 tahun di bawah saya. Tetapi Pak Ridwan Kamil ini sudah menguasai satu wilayah Kota Bandung, di mana kalau saya cuman hanya di PGN ya. Nah ini mungkin nanti tolong teman-teman keteladanan daripada kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ini dapat dicontoh, dijadikan suri toladan buat anda-anda sekalian, sehingga kita melihat sesuatu perubahan adalah hal yang biasa, hal yang memang harus dilakukan, bukan merupakan sesuatu yang tabu. Barangkali begitu Pak Ridwan Kamil dan jajaran dari pemerintah Kota Bandung. Kami ucapkan sekali lagi penerimaan yang sangat baik dari Pemda Bandung. Untuk itu kami sangat apresiasi dari PGN. Mudah-mudahan hubungan kita ke depan tidak hanya sebatas ini. Kami membuka diri Pak untuk bekerja sama dengan Pemda Bandung. Apapun barangkali yang hubungannya baik itu mengenai gas bumi ataupun program-program lain yang akan direncanakan oleh Pemda Bandung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendy Kusnadi yang telah menyampaikan sambutannya. Dan hadirnya kami hormati pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Bandung yang merupakan pemimpin yang sangat luar biasa dan merupakan suri tauladan bagi kita semua.
Kita sambut Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawabannya rampes. Ya. Rampes itu artinya keberkahan untuk kita dan alam semesta. Jadi artinya sangat baik. Pak Direktur yang saya hormati beserta seluruh jajaran manajer-manajer terbaik se-Indonesia, tepuk tangan untuk kita semua. Kebetulan di sini ada sahabat lama Pak Wing ya, dulu teman organisasi dulu, kami sama-sama di Paskibraka, jadi hobi menaikkan bendera. Pak Wing ini satu angkatan sama Bu Airin ya, yang kebetulan wali kota di Tangerang Selatan. Di kesempatan istimewa ini, ya timingnya kebetulan pas ya, 2 tahun saya dilantik. Kalau lihat sejarahnya, betul-betul manjada wajada, kira-kira begitulah ya. Dimana ada kemauan pasti ada jalan. Karena saya dulu itu hanya dosen di ITB, ya, kemudian punya profesi arsitek, saya entrepreneur juga, punya kegelisahan terhadap kota sendiri, terus akhirnya memutuskan lompat dari comfort zone gitu. Lompatan ini cukup berat karena tidak mudah berubah habitat ya. Dulu saya hidup sudah sangat nyaman, anak 2, istri cantik, alhamdulillah ya. Mojang dago pojok dulu Ibu Wali. Tapi kadang-kadang dalam hidup ada persimpangan-persimpangan seperti ini. Apakah saya ambil atau tidak gitu kan, atau ke kiri atau tidak, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang mengambil keputusan itu 60% keberanian, 40% logika aja yang terkalkulasi, risiko yang terkalkulasi. Kadang-kadang terkalkulasi, nggak ada keberanian, nggak jadi apa-apa. Makanya pemimpin itu ukurannya dihitung dari seberapa bijak keputusan yang diambil. Pemimpin yang ragu-ragu ngambil keputusan juga bukan pemimpin. Karena semua orang berharap perubahan datang dari keputusannya yang menjadi simpul perubahan. Mereka-mereka yang takut mengambil keputusan juga tidak layak disebut pemimpin. Karena namanya manusia pasti ada salah. Tapi lebih baik salah dan akhirnya bisa diperbaiki ketimbang jaim lah gitu ya. Istilahnya safety player gitu, tidak membawa perubahan. Bangsa-bangsa yang besar saya pelajari dimulai dari mereka punya 2 komponen, punya gagasan besar, Soekarno, dan punya keberanian. Soekarno gagasan besar saja tanpa berani, sampai di penjara 2 kali, dibuang ke sana sini, nggak akan jadi proklamator yang kita banggakan. Atau berani saja tidak dengan modal intelektual, kepintaran, juga umurnya pendek. Nah, jadi saya juga sedang mengaplikasikan 2 nilai tadi, ya. 2 nilai yaitu nilai-nilai keberanian dan nilai-nilai kecepatan mengambil keputusan. Setiap manusia adalah pemimpin minimal untuk dirinya sendiri kan. Bagi yang berkeluarga, dia pemimpin keluarganya, yang kebetulan ketua RT memimpin RT-nya, kebetulan manajer memimpin unitnya, yang kebetulan direktur memimpin departemen dan perusahaannya. Dan saya sebagai wali kota, dulu saya sebagai arsitek hanya mengurusi dunia bisnis saya. Sekarang saya di wali kota ini saya caretaker, jadi segala rupa. Dari ngurus daging sapi sampai orang mati saya urus ya. Dari orang miskin sekolahnya sampai lain-lain saya urusin juga. Satu hal yang menyemangati saya adalah bahwa nasihat ibu saya itu tadi saya bilang di
sebelum potong kue. Saya selalu diingatkan oleh kesementaraan itu. Karena kita ini sementara, jangan menyia-nyiakan kesementaraan alias tidak punya legacy gitu. Kalau kita tidak punya legacy, kita cuma jadi statistik. Tapi kalau kita punya legacy, kita akan diingat sebagai orang manajer yang punya terobosan A, diingat sebagai pemimpin yang mewariskan B, diingat sebagai direktur yang melahirkan kebijakan X dan seterusnya, kira begitu. Jadi bahkan ibu saya selalu bilang, kalau ada orang yang meninggal dunia, wajib untuk ditakziahi atau diziarahi lah. Dan saya praktekkan Bapak Ibu ya, setiap ada yang meninggal yang saya tahu dan saya memungkinkan, saya selalu datang. Apa yang terjadi? Pulang dari menziarahi orang meninggal, pasti semangat hidup saya berlipat-lipat. Coba praktekkan ya. Karena jenazah itu guru yang tidak bicara menurut guru saya. Jadi kalau lihat orang yang meninggal, ya kita pasti sedih ya, mengaturkan doa. Tapi pulang dari situ pasti biasanya kalau saya, ya Allah karena masih diberi kesehatan, kehidupan, napas dan sebagainya, saya semangat untuk tidak menyanyikan nikmat hidup ini, kira-kira begitulah ya. Ini juga sama gitu. Nah, sekarang waktu saya memulai, saya lihat modal saya dulu Bapak Ibu ya. Ada birokrasi, ada masyarakat, ada macam-macam. Mereka melihat ini Bandung mau dibawa kemana. Saya mulai dulu dengan namanya I walk the talk, kira-kira begitu. Ya, walk the talk itu artinya saya melakukan apa yang saya kampanyekan. Marilah bersepeda, karena banyak manfaat. Saya konsisten, sudah 2 tahun, dari hari pertama saya dilantik sampai tadi saya bersepeda baik tubuh. Kebetulan Bandung cuaca tidak terlalu panas, jadi masih nyaman lah seperti itu. Kemudian saya sering ke lapangan, ikut merazia juga. Saya ikut ngurusin teknis, walaupun sesekali. Jadi kesimpulannya adalah the best leadership is leadership by example. The best leadership bukan leadership by nyuruh-nyuruh, tunjuk-tunjuk. The best leadership, kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Itu yang paling susah. Karena kita harus melakukan apa yang kita teorikan, kan begitu. Dalam sejarah kepemimpinan ada 4 tipe kepemimpinan. Ya. Yang pertama pemimpin diikuti karena ideologinya. Itu Nabi, Rasul, ya. Kita ikut karena sabda-sabdanya, kitab sucinya dan seterusnya. Lewat. Tipe kepemimpinan kedua menjadi pemimpin karena penaklukan wilayahnya atau geografis. Itu raja-raja, kaisar. Itu juga sudah lewat. Tipe kepemimpinan ketiga adalah kepemimpinan revolusioner di era modern. Itu Soekarno, Mahatma Gandhi, Kemal Atatürk, Lee Kuan Yew, dan teman-temannya. Juga sudah lewat. Nah, tipe kepemimpinan keempat adalah tipe kepemimpinan dari kebanyakan. Jadi kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan dari orang kebanyakan yang tidak ada bedanya dengan yang dipimpinnya kecuali dia lebih sibuk. Jadi sudah lewat masanya pemimpin yang berjarak, protokoler, berjauhan, untouchable, udah lewat. Makanya kalau Pak Jokowi, saya, Bu Risma, gayanya begitu karena tuntutan zaman. Bahwa warga tidak lagi mengharapkan tipe pemimpin yang berjarak. Jadi kalau saya jalan kaki, makan juga kadang-kadang di kaki 5, asal bukan di zona merah ya.
ngantri bioskop juga sama Ibu Wali. Nggak ada bedanya. Bedanya sekarang kalau ngantri bioskop, si mbak-mbaknya minta difoto itu aja. Kalau dulu mah enggak. Ngantrinya mah sama. Jadi itu. Jadi yang kita praktekkan hari ini adalah itu. Jadi manajer, jadi direktur juga sama. Sekarang paradigmanya adalah bawahan-bawahan kita menuntut kita berbaur dengan mereka. Bedanya kita hanya tanggung jawabnya lebih, itu aja. Tapi nggak menjaga jarak, saya atasan terus saya harus dihormati, dilayani, udah lewat masanya. Ya. Jadi sebagai nanti manajer praktekkan itu. Itu respeknya akan jauh lebih tinggi ketimbang hanya nunjuk-nunjuk mengarahkan. Nah, karena tipe kepemimpinan keempat itu, saya sekarang banyak melakukan juga namanya kepemimpinan di tengah-tengah. Kepemimpinan di tengah-tengah itu melakukan sesekali melakukan apa yang bawahan kita lakukan. Saya ada gerakan pungut sampah, saya ikut pungut sampah, kan begitu ya. Saya ada bersepeda, saya bersepeda, saya melakukan macam-macam bersama mereka lah kira-kira. Jadi sesekali di depan kasih arahan, tapi nggak selalu begitu. Sekarang dominasinya di tengah, ikut rombongan. Jadi ngarahinya di tengah. Sesekali di belakang, nasihatin di tempat curhat dan gitu ya. Tapi dikit aja. Nah kalau zaman Soekarno dulu kan di depan yang dominannya. Sekarang kita di tengah, kira-kira begitu. Nah itu rumus kami khususnya selama 2 tahun itu adalah tadi leadership by example, kepemimpinan di tengah-tengah, mempraktekkan kepemimpinan yang keempat dari kebanyakan untuk memotivasi perubahan di dalam birokrasi. Makanya selama 2 tahun ini perubahan alhamdulillah banyak ya. Walaupun masih jauh, kita pelayanan publik Bapak Ibu dulu rapotnya merah Pak. Ya, rapot merah itu tidak jelas, cara melayaninya lambat, kemudian waktunya tidak terukur. Gitu. Sekarang ombudsman udah ngasih rapot hijau, karena kami sudah rubah pelayanan publik sekarang kayak perbankan. Semua yang menghadapi warga gayanya harus perbankan. Terbuka, somea, tersenyum dan seterusnya. Kedua, berita baik minggu lalu dari Menpan, kinerja birokrasi Kota Bandung dulu nilainya C48, artinya buruk. Nah tahun ini nilainya insya Allah A itu artinya terbaik se-Indonesia bersama kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya perubahan bisa. Even di birokrasi yang dipersepsikan susah berubah. Tapi dengan modal tadi itu kita mengalami transformasi. Berikutnya adalah saya juga melakukan capacity building, Pak. Capacity building ini penting. Bagi saya, traveling is investing. Ya, kalau saya traveling, dunia saya arsitek, biasanya pulang-pulang saya banyak gagasan. Ya. Nah, sekarang saya rajin menyekolahkan staf saya. Terakhir, semua kepala dinas kami sekolahkan ke Singapura. Kebetulan pas ada Menlu-nya datang, Mr. Mayor, what do you want from us? Saya bilang, send my head of the department to study in Singapore for public policy, Ibu ya. Jadi semua dikirim ke Singapura, belajar bagaimana negara itu maju, manajemen birokrasinya dan seterusnya. Kita bikin konsep reward punishment juga Pak, ada ukurannya. Yang jelek-jelek dievaluasi, yang bagus-bagus 10 camat saya kirim ke Korea Selatan ya. Untuk latihan Gangnam Style. Untuk belajar juga di Korea. Saya pernah ada satu camat ya, dia ngobrol ke temannya tapi nggak sengaja saya dapat informasinya. Camat ini bilang begini, wah dulu mah males razia PKL riweuh sedang gitu ya, bahasa orang Sunda. Tapi karena Pak Walinya sering ikut razia, saya jadi kapaksa semangat ikut banyak di lapangan gitu ya.
Dan sekarang camat itu rajin, jadi artinya karena sayanya banyak ke lapangan, maka dia terbawa-bawa oleh perubahan gaya itu. Maka si camat itu sekarang rajin di lapangan. Jadi saya amati perubahan 2 tahun Pak, dari kecamatannya yang nggak keurus, kotor apa, sekarang bersih, rapi. Karena dia rajin untuk memonitor gitu. Nah itu bagaimana paradigma berubah dengan kepemimpinan seperti itu. Kemudian saya ini lahir di zaman yang senang dengan teknologi ya. Jadi sekarang kita Bandung sedang menuju smart city Pak. Ya. Kalau ada waktu silahkan nanti Bu Lucy sebelum pulang, karena ruangannya nggak besar, kita punya ada pusat komandonya Bu, namanya Command Center, itu high tech. Satu-satunya di Indonesia, Pemkot yang punya war room ya, itu Kota Bandung, di mana saya bisa memonitor segala hal. Ada CCTV yang pakai video analitik. CCTV itu ada 2, ada CCTV pasif, ada video analitik. Video analitik itu dia bisa melaporkan problem. Jadi kita mendefinisikan problem. Problemnya apa? Ini zona nggak boleh parkir, itu definisi. Jadi kalau ada mobil-mobil parkir, maka si video itu melaporkan ada pergerakan di zona yang didefinisikan harusnya nggak ada parkir. Jadi itu canggihnya seperti itu. Kita ada 300-an aplikasi. Sekarang saya nggak usah belusukan ke lapangan Pak, karena semua proyek di Bandung sekarang dengan peta ya, ada ribuan di titik-titik. Dan dia kalau warnanya hijau berarti udah beres, kalau hitam berarti dia belum dimulai, kalau merah dia berarti sedang proses. Jadi setiap hari saya cek, harus makin hijau, sehingga penyerapan anggaran lain-lain saya monitor dari situ. Kedua, kalau saya klik itu ada foto, karena si kontraktor wajib mengirimkan foto untuk melakukan progres. Jadi kalau saya pengen tahu itu. Kalau dulu susah Pak, saya bisa aja dibohongin. Ini udah beres belum? Siapa? Udah beres. Ya percaya terpercaya ya. Kita percaya kudu ke lapangan. Kalau ke lapangan ada ratusan proyek kan nggak kejar. Nah dengan sistem ini kita perbaiki. Kemudian ada social media mapping. Nah ini juga pertama di Indonesia. Saya bisa tahu apa yang dipercakapkan oleh warga saya di lokasi mana. Jadi per kecamatan beda-beda curhatnya gitu. Saya bisa cek detik ini macet dicurhatkan di mana. Saya bisa cek detik ini orang ngomongin kejahatan di mana. Saya bisa cek detik ini saya ada kenaikan pajak misalkan, apa sentimennya positif negatif. Saya bisa cek di mana jomblo-jomblo paling galau gitu. Beneran Pak, ini bisa ketahuan. Ada keyword-keywordsnya yang bisa kita search engine. Jadi ternyata kecamatan Coblong yang paling galau. Menurut penelitian ilmiah. Ya. Apa yang kami lakukan? Jadi ada perubahan paradigma kepemimpinannya, ada efisiensi government-nya ya dengan sistem namanya smart city ini. Saya dengan camat bisa bicara juga nggak usah fisik ya, karena ada video conference. Command center ini ada di seluruh kecamatan di seluruh Bandung. Ini pelan-pelan. Minggu pertama saya jadi wali kota, 80% staf saya nggak ngerti apa itu tweet. Sekarang semuanya sudah paham bahwa sosial media dipergunakan untuk membantu manajemen kota. Dulu Pak, sebelum para departemen ini punya Twitter, semua komplain ribuan ke saya. Sekarang sudah terdistribusi. Ya. Kemudian kita ada komplain online. Satu komplain satu halaman kayak Facebook, ada percakapan. Jadi kalau saya mau ngecek komplain nomor 3000, saya bisa cek. Nanti ada rekapnya. Departemen mana yang komplainnya paling sedikit, itu saya apresiasi. Departemen mana yang komplainnya paling banyak, itu saya evaluasi. Jadi sekarang saya ilmiah dalam mengukur itu. Bapak hari ini mau ngecek dinas kami kerjanya apa bisa. Namanya Silakip ya. Silakip itu akuntabilitas kinerja. Kalau dibuka di website itu, dinas pendidikan hari ini, oh target bangun kelas masih merah, artinya dia belum selesai. Nanti bulan depan cek lagi si proyek itu, oh sudah hijau, berarti sudah selesai. Jadi warga pun sekarang dengan open government bisa tahu kinerja kita. Jadi kita nggak bisa bohong juga ke warga. Karena setiap saat progres itu ditransparansikan progresnya, bukan hasilnya. Nah inilah yang terjadi
di kepemimpinan 2 tahun ini bahwa kami ingin mengejar profesionalisme seperti teman-teman kita di swasta atau di BUMN. Sehingga suatu hari kayak Singapura ya, tidak ada perbedaan kualitas SDM antara government officer ya dengan dunia swasta. Sama-sama pinternya, sama-sama canggihnya, sama-sama etos kerjanya dan seterusnya. Bedanya hanya kami sering berseragam aja kan begitu ya. Nah ini yang ingin saya bawa. Karena saya dosen, saya membawa kultur ilmiah, karena saya profesional, sama saya membawa kultur kecepatan. Itu yang kami bawa. Terakhir dari saya, ternyata paradigma membangun bangsa ini ya tidak selalu diukur oleh economical index. Jadi kamu keren bukan karena kamu kaya. Kalau dulu begitu, negara kaya berarti negara maju. Nah sekarang ada teorinya, kamu keren kalau kamu bahagia, kira begitu. Jadi kita ada namanya Index of Happiness Project, Pak. Jadi oke lah kita orangnya pas-pasan ya, tapi dia bahagia itu jauh lebih penting sebagai goals pembangunan ketimbang selalu mengindikasikan dengan prosperity saja, kan begitu. Jadi dari 150 negara 2 tahun lalu disurvei, Singapura itu rankingnya 140 dari 150 negara. Jadi artinya kaya raya, tapi sebenarnya nggak happy. Dia 9 to 5. Dia tidak ada ruang-ruang silaturahmi. Saya masih ingat teman saya orang sana, Mr. Mayor. Kita ketemu kalau kita friend aja. Kalau kita bukan friend, kita nggak ada urusan. Gitu. Nah kalau Indonesia ranking 19, ternyata hatur lumayan. Karena kita friend nggak friend kita arisan ya, penting nggak penting ngumpul itu penting gitu. Makanya saya yakin di HP-nya masing-masing pasti ada grup reuni SMP, grup reuni SMA, grup sekolahan, grup hobi, grup. Karena orang Indonesia kebahagiaannya datang dari komunalismenya, bersosietinya, kira begitu. Ciri orang bahagia ada 3, suka tersenyum, karena senyum itu kan dari hati, karena happy. Nggak mungkin orang nggak happy tersenyum kan. Jadi ciri orang happy banyak senyum. Jadi kalau Bapak punya staf banyak cemberut, something wrong lah kira-kira gitu ya. Mungkin banyak utang atau mau kawin lagi. Kedua, ciri orang bahagia itu senang disapa. Nah ini saya lagi latih Pak. Jadi di PG juga lakukan. Itu kultur orang Indonesia senang disapa Pak. Jadi kalau Bapak menyapa, makanya sebenarnya penting ada nama itu. Ya. Saya sebagai wali kota saya praktekkan Pak. Kalau saya ketemu satpam, ketemu siapa, di mana aja nggak kenal, tapi detik kedua saya pasti baca namanya dulu. Pak Wali selamat datang, Pak Agus, kemana Damang, itu aja. Jadi wajahnya berubah gitu ya. Jadi kultur menyapa ini untuk kultur kita penting. Kita merasa lebih dihormati dengan nyebut nama. Jadi ke bawahan-bawahan nanti para manajer biasakan mengapresiasi dengan tegur sapa. Ketiga, ciri orang bahagia itu senang bersilaturahmi. Makanya di Bandung konsep Happiness Project ini kami terjemahkan. Saya seminggu sekali makan malam bersama keluarga paling miskin di kota Bandung. Saya bawa makanan, ngobrol. Wah itu selalu mengharukan karena nggak pernah menyangka wali kota makan malam ya di rumah-rumah mereka. Kedua, saya wajibkan camat-camat nonton bareng, ya, misbar di wilayah masing-masing. Ketiga, kita wajibkan camat lurah sholat Jumat di masjid-masjid berbeda setiap minggu. Kita ada culinary night setiap Sabtu di berbagai tempat. Kita ada car free night di Bandung di berbagai tempat. Kita perbanyak taman-taman yang memang seolah-olah jadi branding saya sekarang ya. Oh, Pak Wali sekarang mah wagiman. Wali kota gila taman. Saya bilang biarin daripada wagiran. Wali kota gila beneran. Mending wagiman. Nah, kita survei Pak 4 bulan lalu. Hasilnya skor kita tinggi dan kita masuk kategori masyarakat bahagia. Jadi artinya sambil yang fundamental kita perbaiki, kemiskinan kita lawan, infrastruktur kita ini Happiness Project harus imbang. Sehingga akhirnya maksud saya, oke lah kita pas-pasan ya, belum semakmur
ukuran-ukuran negara maju, tapi kebahagiaan kita harus tinggi. Dari situlah kita lakukan. Ternyata 5 besar happiness society ya di dunia itu semuanya Amerika Latin. Padahal negaranya nggak kaya, Pak. Jadi entah kenapa Amerika Latin itu dia punya kultur yang membuat apa-apa dibawa ringan lah, kira-kira begitu ya. Dan senangnya piknik, senangnya itu ternyata penting. Makanya saya bilang ciri orang pemarah, marah-marah ya, pasti jarang selfie atau jarang piknik. Itu aja cirinya. Coba perhatikan kalau nanti punya bosnya suka marah-marah, pasti dia jarang selfie. Karena nggak ada yang selfie sambil baut gitu, cemberut. Pasti lebay kan, happy-nya ya, cemberut. Nah itu saya kira sharing dari saya ya tentang negeri yang amat saya cintai ini. Saya 7 tahun di luar negeri, 17 tahun di ekonomi global. Kalau ego saya hanya ekonomi, saya udah jadi direktur kapan-kapan di Amerika, tapi saya pulang. Saya lompat pagar dari comfort zone, mengurusi Bandung 2,7 juta umat ini gitu ya. Memang jadi pemimpin juga harus sabar ya. Apalagi kalau masyarakatnya mengalami mindset yang terbiasa melanggar aturan. Jadi kesimpulan 2 tahun saya, 50% problem negeri ini, kota Bandung khususnya adalah juga mindset warga yang terbiasa melanggar aturan. Jadi kalau ditanya Pak Wali pesan apa 2 tahun buat warga? Cuma satu, taati aturan itu aja. Karena ternyata begitu. Minggu lalu saya ultimatum Pak. Siapa-siapa usaha formal di Bandung yang tidak daftar pajak, saya akan tutup usahanya per 7 Oktober bulan depan. Wah, sekarang belingsatan. Sudah 1 minggu saya laporkan, sudah lebih dari 400 meregister sekarang. Dan seperberapanya hotel besar, restoran-restoran formal. Selama ini mereka berusaha nggak melaksanakan kewajiban. Karena begitu, karena melanggar aturan, temannya banyak, jadi ada temannya yang melanggar aturan, jadi merasa tidak bersalah. Nah, mudah-mudahan itu ya. Jadi saya ingin kalau memang insya Allah lancar di akhir masa jabatan, before afternya terasa dari tidak happy menjadi happy, dari tidak korup menjadi dari korup menjadi tidak korup, dari tidak melayani menjadi bersih dan melayani, dari biasa-biasa aja menjadi terbaik dari kinerjanya dan lain-lain. Karena itulah yang nanti, sehingga saya ingin mengakhiri jabatan dengan mengatakan pada diri saya bahwa hidup saya tidak sia-sia. Itu juga sama, jadi jangan nanti mengakhiri jabatan jadi manajer, jadi direktur, mudah-mudahan keluar kalimat itu bahwa ikhtiar kita ternyata banyak legasinya, banyak warisannya dengan inovasinya, sehingga jabatan kita yang diamanatkan kesementaraan ini tidaklah sia-sia. Hanya kenyamanan itu Pak yang nanti di akhir hari kita merasa eksistensi kita sebagai manusia itu terpenuhi lah. Jangan menua tanpa prestasi gitu ya, jangan menua tanpa memberikan inspirasi. Itu juga filosofi yang saya pakai. Saya kira itu saja. Terakhir dari sisi kerjasama, sebelum nanti ada seremoni formalitas, ada 4 kerjasama yang ingin saya tawarkan Pak. Satu, saya itu dari dulu nunggu ini Bandung mau dijadikan model kendaraan yang pakai gas. Saya bisa instruksikan Pak minggu depan juga seluruh kendaraan. Nyari partner nggak ketemu, problemnya selalu di SPBU-nya SPBG gitu. Coba kalau PGN bisa, saya ingin proyek ini cepat sebagai percontohan Indonesia, tapi bantu kami menjamin si SPBG itu reliable, kira-kira begitu. Kapan kami butuh, saya bisa instruksikan. Itu udah dari tahun pertama saya semangat, tapi pas bagian itu selalu tidak ada jawaban yang meyakinkan. Tapi kalau ini jadi wacana besar kan, Bapak gunakan Bandung aja sebagai marketingnya, sebagai campaign untuk kebaikan kan. Nah itu saya tahu. Yang tiganya lebih pada
permohonan lah ya, bantuan. Satu, anak Bandung ini kreatif ya, hebat-hebat lah ya. Kami kekurangan tempat Pak untuk bikin inovasi. Jadi orang kreatif Bandung tuh kayak air, luber, wadahnya nggak cukup. Nah, saya tadinya mau minta izin gedung yang di Braga sebelum nanti dipakai permanen lah gitu kan, daripada bengong. Kami mau pinjam pakai untuk kami konversi jadi tempat nongkrong anak muda, tempat pameran, tempat diskusi. Pokoknya bangunan itu akan banyak amalnya lah kira-kira begitu. Karena saya yakin dalam setahun pasti ada gagasan besar dari situ. Karena hasil survei mengatakan tadi Pak, orang Bandung itu kreatif karena banyak nongkrong, ya, nongkrong positif. Jadi daripada gedungnya sekarang nggak dipakai, saya minta izin untuk pinjam pakai Pemkot. Kalau diizinkan, saya konversi jadi ruang kreatif, ruang inovasi. Nah itu kami butuh secepatnya kalau memang diizinkan. Yang kedua, ada tanah 7 hektar juga sama, sebelum dipergunakan, bisa nggak kami bikin buat RTH lah gitu Pak ya, jadi lapangan, sehingga masyarakat bisa bermanfaat. Contohnya alun-alun Pak, sebelum saya renovasi, nggak banyak yang alun-alun. Setelah dirapihkan dan renovasi, sekarang luar biasa. Yang ketiganya, PGN harus punya wajah di Bandung Pak. Nah biasanya wajahnya kembali lagi taman. Jadi ada taman di Cikapayang, itu kalau bisa jadi taman PGN lah ya, sehingga branding edukasi bisa dilakukan soft gitu di sana. Nah kami juga menawarkan itu. Lain-lain perusahaan sudah ambil Pak, karena di Bandung taman ada lebih dari 100. Jadi tadi Pak, program konversi gas mobil-mobil kami jumlahnya ribuan ya. Kedua, aset-aset PGN kami pinjam pakai untuk kebaikan rakyat Bandung sementara mungkin 2-3 tahun. Ketiganya ada CSR taman yang juga kami tawarkan yang nanti jadi branding juga buat gerak. Oke. Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan bisa kita follow up dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis menerima bantuan dari PT Perusahaan Gas Negara kepada pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini berkomitmen PGN Energi Baik untuk Kota Bandung. Baik, kami persilakan. Nah, alhamdulillah. Dan selanjutnya akan diberikan juga plakat dan cindramata dari PT PGN yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Hendy Kusnadi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Baik, dan juga ada cindramata tentunya dari PT PGN yang akan diberikan langsung kepada Bapak Wali Kota Bandung. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya penyerahan plakat dari pemerintah Kota Bandung yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung. Baik, hadirin kami hormati, untuk selanjutnya kami undang kepada para pemimpin dari PT PGN untuk dapat berfoto bersama, mengabadikan momen yang sangat berbahagia. Kami persilakan dan kami undang kepada Ibu Lucy dan juga Ibu Kepala Bapeda, Ibu Kamalia. Terima kasih untuk PT PGN dan kami sekali lagi mengucapkan selamat atas 2 tahun kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil. Baik, hadirin yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, 1, 2. Lagi tunggu. PGN. Persib. Oke.